Jawa Belanda. Jangan aja, jangan bercanda aja saya mas. Puasa saja bisa sehari semalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Firna Ciretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan program pada malam hari ini. Nah, program kali ini spesial karena merupakan program yang telah diusung oleh Tribun Timur dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353. Hadirlah program podcast Sulsel Series yang dimana nantinya akan mengundang para pemimpin-pemimpin daerah untuk membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan inspirasi serta menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan selama setahun lebih ini. Kemudian hari ini telah hadir bersama Vio di ruang studio Tribun Timur, yaitu pemimpin dari daerah Kabupaten Sopeng, yaitu ada Bapak Haji Andi Kaswadi Rasak SE, selaku Bupati Sopeng, dan kita akan membahas tema hari ini, yaitu menatap peluang pembangunan di tengah krisis. Untuk itu langsung saja kita sapa Bapak Bupati Sopeng. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Pak pada malam hari ini? Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Tentu merupakan suatu kebanggaan dan terima kasih atas kesempatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah mau hadir langsung ke Tribun Timur ya Pak. Pak, bagaimana kesibukan akhir-akhir ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu. Alhamdulillah kami selama ini penuh dengan kesibukan-kesibukan. Namun tentu yang paling prioritas yang kami lakukan saat sekarang ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan program perencanaan pembangunan tahun 2023. Tadi jam 3 sebelum kami ke sini, APBD Kabupaten Sopeng sudah ditetapkan untuk tahun 2023. Setelah ini penetapan saya langsung memenuhi undangan pada Tribun Timur, saking kami cintai Tribun Timur sehingga tanpa basa-basi kami lanjut ke sini dengan menembus hujan lebat dari Sopeng ke Makassar. Luar biasa semangatnya pada malam hari ini ya Pak, di mana ada kesibukan sebelumnya di Kabupaten Sopeng, kemudian langsung menuju ke Kota Makassar nih. Ya, Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini, kabarnya Bapak ini sering disapa dengan sapaan Pung Duli ya, Pak? Yaitu iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nama panggilan sehari-hari, ibaratnya nama di langit dan nama yang di atas bumi ini berbeda. Jadi yang populer, yang sering dipanggil itulah nama kecil kami. Tapi apalah arti sebuah nama kalau tidak beriring dengan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan kabarnya sebelum menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Sopeng, Bapak pernah menjadi Ketua DPRD ya Pak? Bagaimana transisi dari kedudukan sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Sopeng kemudian menjadi seorang Bupati nih Pak? Ya itulah nasib yang membawa kami. Dari proses kami di DPR itu 3 periode. Setelah 3 periode, alhamdulillah masyarakat memberikan amanah kepada kami untuk menjadi kepala daerah untuk yang periode kedua ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu bermanfaat dan memiliki sejarah untuk masyarakat Sopeng. Pak, tapi pastinya ada perbedaan ketika menjabat sebagai Ketua DPRD dan juga menjabat sebagai Bupati. Mungkin seperti apa sih perbedaan-perbedaannya yang dirasakan Pak? Memang sangat jelas perbedaannya antara DPR dengan Bupati. Kalau di
DPR kan itu posisinya di legislatif, kemudian di Bupati adalah eksekutif. Jadi dua lembaga ini menurut undang-undang diamanahkan untuk menjadi mitra kerja yang sejajar dalam mengelola pelaksanaan pemerintahan di daerah. Jadi beda tugas-tugas pokoknya, tapi mereka adalah mitra yang sejajar menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah. Mungkin lebih ke porsi effortnya juga lebih besar ya Pak kalau menduduki jabatan sebagai bupati ini. Memang bupati dengan beban tugasnya lebih berat, lebih besar di eksekutif dibanding legislatif. Pak, lantas dalam 2 periode ini kan kita ketahui bahwa Bapak sudah menjabat di periode 2016-2021, kemudian lanjut di tahun 2021-2024 nantinya. Lantas bagaimana kesan-kesannya telah memimpin Kabupaten Sopeng ini selama 2 periode, Pak? Saya sangat terkesan dengan apa yang diamanahkan kepada saya, karena ternyata sebenarnya kan dunia saya dulu berbeda dengan dunia pemerintahan. Saya itu latar belakang pengusaha. Setelah diamanahkan menjadi bupati atau kepala daerah, mulai dari DPR sampai bupati, sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, ternyata di pemerintahan sangat kompleks permasalahan yang kita hadapi, tapi itulah yang mengasihkan karena penuh dengan tantangan. Nah, inilah yang menyemangati kami sehingga kami bisa berbuat untuk memajukan daerah Kabupaten Sopeng. Pak, terkait kata menyemangati ini mungkin Bapak sendiri punya moto nih dalam memimpin, mungkin seperti apa Pak? Kalau saya dalam hal melaksanakan tugas, memberikan semangat kepada teman-teman di OPD dalam membangun daerah Sopeng, ibaratnya sesuatu komitmen yang kita harus sepakati, kemudian konsistensi kita diharapkan dalam menjalankan tugas itu. Jadi bagi kami, tidak ada hambatan yang bisa menghalangi kami untuk membangun. Sebelum mencoba tidak ada kata tidak. Prinsip kami, kan juga kami biasa naik motor, istilah kami itu gaspol, di belakang persoalan. Kalau jatuh belum tentu lecet, lecet juga belum tentu patah. Artinya jangan ragu dengan pikiran-pikiran yang kita telah rumuskan. Perencanaan-perencanaan, program-program yang kita kerjakan, yang kita rencanakan, jangan dulu ragu sebelum kita buktikan. Jadi segala sesuatunya, target-target yang kita akan capai, apapun yang kita hadapi, tetap kita harus berkomitmen. Yang terpenting suasana kebersamaan ini kita harus jaga, karena kita ini kan satu tim. Nah, tim ini harus solid. Kalau tidak solid, tidak akan mungkin mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Pada intinya berusaha dulu ya Pak. Jangan ada kata menyerah nih. Tidak boleh. Jangan ragu dengan pikiran-pikiran kita. Jadi istilah saya kalau di daerah, karena saya itu kan sebenarnya berbeda dengan kepala daerah lain. Siap Pak, berbeda nih. Apa nih yang membedakannya Pak? Pertama dari kulit, saya itu mungkin yang terhitam di antara bupati. Artinya saya bersentuhan langsung dengan alam. Saya jujur saja terkadang 2-3 bulan tidak pernah masuk kantor. Meja saya di lapangan. Lebih banyak di lapangan nih Pak ya? Lebih banyak di lapangan. Artinya kami berprinsip bahwa kita lebih banyak bisa menyelesaikan masalah pembangunan kepentingan masyarakat di lapangan dibanding di belakang meja. Makanya karena di kantor ada sekda, ada asisten, ada staf ahli, itulah yang laksanakan kegiatan administrasi di kantor. Saya dengan wakil bupati terkadang, tapi saya lebih dominan banyak di lapangan bersama dengan Pak Wakil. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang selesai dalam waktu singkat kalau kami sering di lapangan. Coba bayangkan kalau misalnya mulai dari kepala dusun, kepala desa, camat, kadis, sekda, kapan sampai ke bupati. Jadi inilah saya syukuri karena dengan apa yang saya lakukan ini luar biasa dirasakan oleh masyarakat.
Karena Bapak Bupati ini yang langsung terjun ke lapangan ya Pak untuk memantau mungkin juga serta pengawasan yang dilakukan kinerja-kinerja oleh bawahan Bapak terkait OPD mungkin Pak ya? Iya, karena bukan berarti kami tidak percaya OPD. Ya. Kami memang punya komitmen bahwa saya sebagai yang kebetulan diberi amanah, saya tidak mau gagal. Saya tidak mau gagal. Artinya segala sesuatu yang terjadi adalah tanggung jawab saya. Ya. Inilah juga yang menginspirasi saya, motivasi saya untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Karena ini saya sadar adalah pelayan masyarakat. Betul, betul. Saya pelayan masyarakat kalau bahasa Bugisnya Atana Raya. Oke, Atana Raya. Ya, bukan Ponggawana Raya. Atana Raya. Itu pelayan masyarakat. Oke, pelayan masyarakat ya Pak. Pelayan masyarakat artinya senang tidak senang saya pribadi saya harus terima itu. Karena dari rakyatlah yang memilih saya sehingga dapat tempat yang terhormat. Apa yang saya harus lakukan? Tentu bekerja secara maksimal agar masyarakat tidak kecewa. Iya, memuaskan masyarakat. Makanya saya juga itu menerima tamu pagi dan tengah malam. Jadi tidak ada protokoler kalau mau ketemu saya di Rujak, karena pagi-pagi saya siap-siap untuk melaksanakan tugas, keluar lapangan, nanti malam baru pulang. Jadi kalau mau ketemu saya, ya pagi atau tengah malam. Oke. Pagi atau tengah malam langsung ke rumahnya Bapak gitu ya? Pak, boleh dikatakan nih bagaimana sih gaya kepemimpinan seorang Bapak ini? Saya prinsipnya pertama saya yakin bahwa di mata Allah kita itu sama. Jabatan, derajat itu jangan sampai itu yang membuat jarak. Nah, jadi kita prinsipnya sesama manusia tidak boleh saling merendahkan. Kita selalu saling mengangkat. Sesuai dengan pesan orang tua kami, leluhur kami, Siti Rako Deceng, Siti Raja, Suri Mendre, Surino. Artinya saling memperlihatkan kebaikan, tidak boleh saling memperlihatkan keburukan, saling mengangkat dan tidak saling menjatuhkan. Itu yang kami yakini bahwa filosofi ini insyaallah bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain. Ya, yang kemudian menjadi prinsip seorang Bapak Bupati Kabupaten Sopeng ini. Pak, lantas bagaimana sih gambaran arah kebijakan yang dibuat oleh Bapak Bupati dalam memimpin di periode kedua ini? Saya sebenarnya di periode kedua ini melanjutkan periode sebelumnya. Artinya karena saya masih mendapat kesempatan periode kedua ini, tentu yang kami evaluasi yang belum terselesaikan, kami selesaikan. Di samping itu juga bagaimana membuat satu terobosan-terobosan baru agar masyarakat lebih merasakan manfaatnya kami selama diberi kepercayaan. Jadi ada beberapa hal yang memang belum tuntas, ya sementara kami coba benahi, terutama masalah infrastruktur, baik jalan, irigasi dan lain sebagainya, itu semuanya kan sangat mendukung dengan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng. Pak, kendati dari hal-hal yang disebutkan oleh Bapak ini, kan Kabupaten Sopeng ini mendapat julukan sebagai walaupun daerah kecil tapi bisa menjadi penyelamat Sulsel dan nasional. Itu bagaimana sih, mengapa istilah ini bisa melekat pada Kabupaten Sopeng? Sebenarnya kalau kita mau jujur, mohon maaf saudara-saudara kami yang ada di Bone, di Wajo, di Sidrap, memang Sopeng ini sebenarnya adalah didiami atau ada orang-orang hebat di dalamnya. Arupalaka itu lahir di Sopeng, pernah raja di Sopeng, kemudian raja di Bone. Orang Sopeng lahir jadi orang hebat, tapi yang populer adalah orang Bone. Begitu juga Sutra. Sutra itu asal mulanya dari Sopeng, tapi yang terkenal adalah orang Wajo. Begitu juga beras. Orang Sidrap terkenal, tapi terkadang tidak bisa naik kualitas beras Sidrap kalau tidak ada beras Sopeng. Artinya inilah satu gambaran bahwa orang Sopeng itu lebih banyak diam daripada dibanding dengan daerah lain. Kerjanya banyak,
tapi tidak banyak bicara. Karena dia menggunakan akal yang sehat, sehingga apa yang kami rasakan juga, mungkin kita biasa lihat, saya itu jarang menerima penghargaan dan lain sebagainya, karena memang tujuan saya bukan di situ. Saya mau hanya bekerja, yang saya ingin harapkan sekali adalah penghargaan dari rakyat. Jadi bukan yang apa namanya piagam-piagam lah, apalah, itu dibutuhkan juga, tapi bagi saya pribadi tidak terlalu membutuhkan seperti itu. Berarti ini Bapak lebih arah ke bagaimana masyarakat melihat aksi nyata dari Bapak Bupati sendiri ya? Pak, terkait masyarakat nih, tentunya kan ada pembahasan mengenai indeks pembangunan manusia nih, atau yang biasa kita kenal dengan istilah IPM. Dan juga bagaimana sih langkah dari Kabupaten Sopeng ini untuk meningkatkan indikator IPM itu sendiri? Sebenarnya kami di sektor kesehatan sudah kita lakukan, malah sekarang ini layanan kesehatan terbaik mungkin di daerah Bosowa, mungkin Sopeng. Bukan berarti bahwa apa yang saya miliki tidak menganggap daerah lain. Yang faktanya bahwa di Sopeng itu sekarang ini adalah fasilitas paling lengkap. Ada CT scan, ada alat jantung, bisa cuci darah, bisa operasi katarak, banyak sekarang yang di Sopeng memiliki fasilitas. Termasuk orang gila pun kami rawat di Sopeng. Itu bagaimana Pak? Itu faktanya, karena orang gila ini adalah manusia sama dengan kita. Betul. Ini harus dimuliakan. Ibaratnya ini kan, ya tentunya bukan orang tua kita, bukan anak kita, ini saudara kita. Itulah yang menginspirasi saya, karena saya sering di lapangan melihat masyarakat memperlakukan keluarganya seperti itu. Saya terinspirasi buat perawatan khusus untuk orang gila. Artinya kita harus hargai mereka, dia orang yang berjasa pada seseorang. Nah, inilah alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian fasilitas lainnya ya sangat lengkap di Sopeng. Jadi itu masalah kesehatan. Masalah ekonomi, kemarin waktu pandemik pertumbuhan ekonomi Sopeng itu masih 2%, tertinggi di Sulsel. Sekarang ini juga hampir di atas rata-rata. Ya memang kendala kita adalah masalah pendidikan, lama sekolah. Nah, tapi sekarang kita kan sudah kerjasama dengan HAS, ada vokasi, yang sekarang ini ada 2 jurusan, agribisnis pertanian dengan pangan. Itu sudah tahun kedua, insya Allah UNM juga akan menyusul kerjasama dengan kita. Kemudian sudah ada perguruan tinggi yang juga sudah universitas yang ada di Sopeng. Artinya ini insya Allah ke depan masalah IPM ini mungkin tidak ada kendala, karena infrastruktur di Sopeng ini sudah mulai dirasakan, bukan dimulai dikerjakan, sudah mulai dirasakan manfaatnya. Misalnya layanan kesehatan, infrastruktur penunjang transportasi, itu semua sudah kita. Apalagi nanti setelah Lejak selesai, objek wisata air panas itu terbaik di dunia. Kemudian juga ada kawasan wisata durian yang lebih bagus nanti kita tata dari Malino. Nah, ini semua infrastrukturnya kita kerja. Kami menyiapkan anggaran itu 100 miliar untuk benahi infrastruktur jalannya yang ada di, tapi ini di kota. Hanya kira-kira 15 menit sudah sampai tujuan, paling lama 15 menit. Insya Allah semua ini 2-3 tahun ke depan sudah maksimal bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekarang ini kalau orang mau berwisata durian, misalnya saat sekarang ini musim durian, bisa kita coba-coba, bisa kita buktikan bahwa tribun ke sana rekreasi sambil menikmati wisata durian di sekitar hutan pinus. Itu hal-hal yang nyangkut masalah IPM. Jadi insya Allah kami optimis bahwa IPM yang ada di Sopeng ini yang kita sudah capai akan mengalami perubahan, dan semua infrastruktur yang kita bangun sudah bisa dimaksimalkan. Berarti program prioritas yang dimaksud oleh Bapak ini benahi dulu infrastrukturnya ya Pak? Iya, karena semua aktivitas
yang kita lakukan itu kan semuanya tertumpu pada infrastruktur. Betul. Mau misalnya ke sekolah, ya, betul. Jalanan yang harus bagus. Karena kami kemarin di Prode pertama itu target kami 100 km per tahun. Nah, alhamdulillah tercapai. Sekarang ini sudah ada beberapa mengalami peningkatan, ada beberapa perintisan-perintisan jalan yang kita buat untuk mendukung hasil hutan yang ada di kawasan hutan. Kita sudah buatkan jalannya apa semua dan sebagainya. Sekarang ini sisa ditingkatkan. Itulah yang kami lakukan, dan insya Allah semua kita tata sedemikian rupa untuk lebih memudahkan masyarakat dalam berinteraksi, termasuk pembinaan UKM-UKM apa dan lain sebagainya. Itu kan sangat menentukan keberhasilan satu daerah di bidang ekonominya kalau kita semua libatkan semua ini. Pak, terkait potensi durian yang disebutkan tadi ini juga termasuk dalam bidang UMKM nggak? Iya, karena di durian itu ada beberapa elemen yang terlibat. Ya, termasuk ibu rumah tangga yang bikin misalnya dodol durian, dempok durian. Ada beberapa masyarakat kita di ibu-ibu rumah tangga yang terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan dilakukan, termasuk BUMDes di desa-desa, kemudian wisata desa. Ada beberapa sekarang desa kita jadi wisata desa. Itu sudah mendatangkan pendapatan daerah juga ya Pak? Sudah. Jadi mereka itu desa yang mengelola. Jadi wisata desa namanya. Ada beberapa kemarin yang dari Kementerian Pariwisata juga sudah dapat pembinaan, termasuk peralatan-peralatan kegiatan masyarakat, termasuk membuat kopi, bagaimana kopi ini bisa bagus cara masaknya dengan peralatan yang memadai. Insya Allah nanti kualitasnya akan lebih dirasakan, nikmatnya kopi itu dengan proses yang standar. Siap Pak, ditunggu ya Pak. Ya, Pak, tadi mungkin kita akan balik sedikit nih, seperti yang Bapak katakan bahwa sidrap mungkin dikenal dengan berasnya, wajok dikenal dengan sutranya, padahal itu kan bisa dikatakan dari dari Sopeng nih Pak. Seperti juga Bone dikenal dengan julukan Bumi Arum Palaka. Lantas Sopeng sendiri bisa dikenal dengan sebutan apa nih Pak? Ini yang menarik karena Sopeng ini tentu menjadi daerah yang agak unik. Mungkin bisa dijelaskan uniknya. Keunikan Sopeng ini adalah karena di Sopeng ini ada titik tengahnya Indonesia. Titik tengah Indonesia. Ya. Titik tengah ini Indonesia, kalau kita maknai bahwa Sopeng ini yang selalu menjaga keseimbangan. Betul Pak. Ya, menjaga keseimbangan, artinya inilah ke depan Sopeng ini menjadi pusat perhatian dunia. Betul. Karena kenapa? Ada beberapa potensi ini yang akan nanti mendunia. Seperti apa nih Pak? Misalnya ini kalau selesai nih air panas Leica. Ya. Karena kita kan lagi membenahi sekarang. Tahap pertama tahun depan Januari sudah bisa dinikmati. Sudah ada ruang untuk orang berenang lebih luas. Kemudian juga ada villa eksklusif yang bisa menampung berapa orang, ada privat. Di tengah hutan ini semua nanti lengkap. Di tahap pertama walaupun belum banyak, tapi sudah mulai kita kerjakan. Tahun ini sudah pelaksanaan, sementara pelaksanaan Januari insya Allah kita sudah fungsikan. Itu menarik karena ada beberapa orang Jepang yang sudah berminat untuk bawa orang tuanya kalau musim dingin. Dia bawa ke sini, kemudian juga ya itulah kira-kira yang nanti bisa lebih mempercepat mengangkat untuk kenal Sopeng. Betul. Kemudian juga kami sangat berharap nanti kayak beras ini nanti kami akan batasi keluar. Karena kami akan buat beras yang terbaik, kualitasnya, aromanya dan rasanya itu semua nanti. Jadi otomatis kalau kami yang sudah produksi
penggilingan-penggilingan ada di daerah ini bisa lebih dimaksimalkan. Betul Pak. Karena 160.000 ton beras produksi kami, hanya sekitar 50.000 ton itu yang dikonsumsi oleh masyarakat Sopeng. Ini beras, bukan gabah. Kalau gabah 200.000 ton, nah, ini 100.000 ton ini yang keluar entah kemana. Nah, itu nanti kita akan. Kemudian Sutra ini kami sementara ini kerjasama dengan pihak Hong Kong. Hong Kong dia lagi mengembangkan Sutra Murbai. Jadi mungkin kami nanti bukan berarti tidak membawa ke Wajo atau kemana, tapi karena ini kita sudah kualitas ekspor, tentu nilai tambah petani kami ya tentu lebih dirasakan kalau bermitra ini. Jadi Sutra ini akan kembali kami rebut menjadi kebanggaan orang Sopeng. Ya Pak. Kita sekarang sudah mulai produksi, ada Ecoprint itu sudah mulai dikenal dengan motif yang mungkin tidak seperti batik, tapi karena itu berasal dari daun, sehingga sangat sulit ada yang sama persis dalam setiap pengelolaannya. Jadi itu Ecoprint ini yang ditempel dan itu nanti pindah di kain. Nah, jadi menarik sekali. Dan pernah juara yang digunakan oleh salah satu peragawati yang ada di Jakarta, dan itu tempat juara. Pak, bisa dikatakan bahwa sektor-sektor unggulan dari Kabupaten Sopeng ini ada dari pertanian, juga pariwisata yang disebutkan tadi lagi dibangun, dan juga tentunya ada mungkin yang bisa dikatakan ini dagang gitu ya Pak? Dari Sutra ini kan nanti akan diperdagangkan, kemudian menjadi investasi. Ya, itu nanti kan sebenarnya potensi yang kita miliki itu untuk pengembangan Sutra sangat luar biasa. Pertama, SDM kita sudah ada, masyarakat Sopeng sudah paham tentang Sutra. Jadi tidak kita mulai dari nol. Kemudian hasil-hasil pertanian kita ya mungkin tidak sama dengan yang lain, luasnya, banyaknya, tapi kualitasnya lebih bagus. Karena semua yang tumbuh di alam Sopeng itu walaupun varietasnya sama, tapi pasti rasanya berbeda. Inilah kelebihan keunikan Sopeng. Pak, kalau dari Bapak sendiri ini memandang Sopeng punya potensi apa sih yang menjadi keunggulan dari Kabupaten Sopeng? Sopeng terus terang hanya bertumpu pada sektor pertanian. Walaupun ada beberapa potensi-potensi sumber daya alam yang kita belum gali, karena biasanya di mana ada fosil-fosil purba, pasti ada sumber daya alam. Ya, betul. Karena Sopeng ini kan daerah purba. Sungai Walena itu adalah lembah purba. Peradaban purba ada di Sopeng. Jadi ya potensi itu ada. Misalnya adanya sumber air panas berarti ada gas. Nah, kita belum kelola. Gas yang ada di Sopeng itu biasa kalau masyarakat bikin sumur dalam kedalaman 100 meter pasti sudah gas yang keluar. Ini kita belum kelola, kita belum maksimalkan. Yang terpenting dulu bagaimana sektor pertanian kita maksimalkan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bapak sendiri nantinya langkah apa yang akan dilakukan terkait gas ini Pak? Potensi gas ini? Kami belum terlalu memikirkan apa yang kami harus lakukan terkait gas, karena ada dampak yang ditimbulkan itu kita harus juga pikirkan. Karena sebenarnya bukan hanya gas, di Sopeng itu juga ada emas. Tapi kami belum mengorek ini karena tentu butuh hal yang luar biasa, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan, akhirnya masyarakat jadi korban. Betul Pak. Sama dengan di tengah Indonesia itu ada uranium. Tapi kami juga tidak mau belum terlalu eksplor gitu ya, karena tentu yang bisa merasakan anunya adalah masyarakat. Pak, selain dari yang disebutkan ini, potensi-potensinya disebutkan ini, kabarnya Sopeng ini merupakan di Indonesia hanya ada 2 kabupaten yang mempunyai kawasan industri hasil tembakau nih Pak. Lantas bagaimana tanggapan Bapak akan hal ini? Yang 2 kabupaten ini kan ada Sopeng dan juga Kabupaten Kudus yang ada di luar Sulawesi Pak. Sebenarnya ini kawasan yang ada di Sopeng ini sebenarnya
ini adalah program Bea Cukai. Oke, Bea Cukai. Menjadi percontohan agar pengusaha-pengusaha rokok ini tertib dalam menjalankan usahanya, sehingga di sana itu betul-betul diawasi oleh Bea Cukai. Oke. Untuk penggunaan cukai yang betul, pengelolaan industri rokok ini betul, sehingga kemarin waktu kami ditawari kami langsung terima karena memang kan Sopeng dulu daerah tembakau. Ya, betul Pak. Nah, kemarin hampir setiap bulan itu ada tamu kunjungan studi banding di sana untuk bagaimana melihat bahwa cara pengelolaan perusahaan rokok dengan penggunaan cukai yang betul. Ya. Berarti untuk saat ini progresnya sudah berapa persen nih Pak terkait untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah? Sebenarnya sudah, kalau masalah pendapatan sangat luar biasa. Misalnya contoh dulu ada satu perusahaan rokok pembelian cukainya hanya 100 juta, sekarang sudah miliaran. Artinya ada perubahan peningkatan. Nah, itu kurang lebih 20 pengusaha rokok yang ada di Sopeng yang melakukan aktivitas usaha seperti itu. Jadi kita syukuri walaupun ya ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat tentang rokok, tapi intinya mereka sudah menyumbangkan pajak terhadap pembangunan di Republik ini. Ya, betul Pak. Pak, terkait tema kita hari ini yaitu menatap peluang pembangunan di tengah krisis. Seperti yang kita ketahui bahwa saat pandemi COVID-19 yang lalu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng ini kan merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Lantas terobosan apa sih yang dilakukan oleh Pak Bupati beserta jajarannya? Sebenarnya kemarin waktu pandemik, ini kan pandemi kemarin COVID-19 ini kan ketakutan kita berlebihan. Betul. Sehingga tidak konsentrasi mengurus perekonomian. Saya pribadi berbeda. Pertama, saya menghadapi pandemi ini adalah sesuatu menurut saya adalah jihad. Ini ibadah. Harus tampil, makanya kami menyiapkan VCR, menyiapkan perawatan khusus COVID. Dalam artian bahwa apapun yang terjadi kami siap hadapi COVID ini. Jadi secara tidak langsung kami berikan semangat kepada masyarakat, pada diri kami untuk menghadapi COVID ini. Tidak boleh lemah. Akhirnya yang terjadi adalah masyarakat bergairah. Kemarin waktu pandemi itu kan kegiatan masyarakat dibatasi. Inilah UMKM kami yang bekerja. Inilah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga di Sopeng itu agak stabil dibanding dengan daerah lain. Karena kami tidak serta-merta tidak ada aktivitas. Semua beraktivitas tapi kami yang kendalikan. Betul Pak. Pemerintah yang kendalikan. Sehingga masyarakat tidak terlalu tertekan. Sama kemarin kami tidak buat perda. Karena kalau perda ada sanksi. Ada sanksi kepada masyarakat. Dalam keadaan posisi seperti ini, tentu tekanan pada masyarakat berlebihan. Pasti ada perlawanan. Dalam situasi orang lagi panik, stres, ditekan seperti pasti melawan. Jadi tidak ada cuma sanksi misalnya melanggar saya bawa ke rumah hantu. Di Villa Yuliana itu kan yang melanggar kita bawa ke sana. Alhamdulillah sangat efektif, tidak ada yang mau berulang. Jadi mereka sadari semua sehingga satu kali saja dibawa ke Villa Yuliana, tidak ada lagi yang mau ke sana. Beda kalau perda, berulang-ulang melanggar sama dengan tilang kan. Itu yang terjadi. Intinya kami tidak ada penekanan kepada masyarakat pada saat pandemik, kecuali awalnya. Awalnya itu kami kan juga bingung. Mesti ngapain? Ini apa ini? Setelah kami paham, ternyata ya tidak bisa tidak, kita harus longgarkan. Tidak boleh ada pelarangan-pelarangan yang berlebihan. Betul. Yang terpenting kita sudah siap. Kita sudah siap melayani masyarakat dengan fasilitas PCR, fasilitas rumah sakit, sampai ICU COVID kita lengkap. Bukan diminta-minta, kalau ada kita layani, kita rawat. Jadi tidak membatasi orang beraktivitas, karena ya dalam situasi seperti itu kalau tidak ada pendapatan, tidak ada aktivitas juga kan semakin melemahkan masyarakat. Itulah kenapa Sopeng pertumbuhan ekonomi tertinggi. Itu kira-kira. Pak, dari hal ini yang disampaikan tadi bahwa lebih fokus pada kesehatan masyarakat ya Pak. Menjadi pertanyaan, lantas
pemerintah Kabupaten Sopeng ini apakah melahirkan program-program untuk membantu masyarakat pada saat pandemi? Iya, kita banyak sekali yang kita berikan kepada masyarakat pada saat pandemi. Sampai sekarang kita masih bantu. Ya, seperti apa Pak? Misalnya masalah pendidikan, ya. Beasiswa, masalah kendala UMKM yang kendala dulu mendapatkan kur misalnya atau pinjaman, kita bantu fasilitasi, kita bantu mengurangi bebannya. Itu bagaimana memulihkan kembali usaha mereka. Jadi ada pendampingan, ada kemudahan-kemudahan lain yang kita berikan pada mereka. Itu yang kita lakukan. Pak, apakah hal ini juga sama dengan program yang kabarnya ada program Asbatik ya? Ada Asbatik, ya. Jadi itu salah satu inovasi untuk meningkatkan nilai tambah. Ya, nah menarik nih Pak. Nah, nilai tambahnya misalnya ini kan AC itu padi. Batik itu ikan, itik, ya. Artinya di samping dari nilai sisi ekonomi finansialnya kelihatan, tapi juga menyuburkan tanah. Ya. Karena kan itu berproses alami sehingga kesuburan tanah itu bisa terjaga. Kemudian di sisi lain meningkatkan daya beli petani itu sendiri dengan hasil yang mereka capai. Nah, misalnya kan tentu sebelumnya tidak ada nilai tambah nilai itiknya, tidak ada nilai ikannya. Nah, itulah juga yang memberikan suatu upaya proteksi tambahan. Satu-satunya kan yang asuransi mandiri petani, yang biasanya kan petani dibayarkan oleh pemerintah. Betul Pak. Nah, sekarang ini petani sendiri yang asuransikan dirinya. Dengan hasil seperti itu. Ya. Ini kan Sopeng juga menjadi percontohan asuransi mandiri. Bekerjasama dengan BPJS. Iya, BPJS Tenaga Kerja. Itu sudah tahun ini kita targetkan 20.000. Sekarang sudah tercapai, sudah lebih 10.000. Insya Allah di bulan 12 nanti bisa 20.000. Jadi asuransi mandiri satu-satunya di Indonesia, baru Sopeng yang lakukan seperti itu. Itulah yang mereka menarik datang ke Sopeng mulai seperti itu. Betul Pak. Pak, kemudian menjadi pertanyaan, apakah program inovasi Asbatik ini lahir pada saat pandemi ataukah pada saat perjalanan transisi menuju ke endemi? Ini kan pada saat pandemi kemarin. Ya. Karena kita mencoba bagaimana memberikan motivasi pada masyarakat agar beraktivitas, tapi punya nilai tambah. Apalagi sekarang ini dengan adanya seperti itu kan hal ini sangat menarik karena ada mereka rasakan manfaatnya. Apalagi sekarang dengan berkurangnya subsidi pupuk. Betul. Dengan adanya program ini yang kita lakukan kan penggunaan pupuk tidak berlebihan lagi. Bisa dikurangi. Nah, kemudian di sisi lain coba kita bayangkan dalam 1 hektar saja itu 200 saja itik, kali 80.000 sudah berapa? Ikannya juga seperti 35.000 per kilo. Tergantung cara pemeliharaan kita. Nah, itulah yang sangat terasa di masyarakat. Di samping itu untuk menambah populasi ikan, kita juga lakukan program kotar, kolam terpal. Kolam terpal. Nah, itu menarik juga karena dia kan bioplok. Jadi hanya dikasih 1 kali makan selama 1 hari. Tidak berlebihan. Justru ikan ini mati kalau berlebihan makanannya. Semakin banyak makannya mempercepat kematian ya Pak. Itulah yang menambah produksi ikan air tawar di Sopeng. Itu yang kita lakukan. Hal lain ya masih banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang kita lakukan, cuma memang kan jarang terekspos. Kami sekarang sudah punya inovasi kerjasama dengan Unhas. Itu ayam kampung yang hampir sama produksinya dengan ayam petelur.
Nah, ada ikan nila yang kami juga lakukan satu inovasi. Ikan nila kan biasanya dagingnya sedikit. Yeah. Nah, sekarang ini dagingnya banyak. Kalau punggungnya mirip-mirip koi. Itu kami sendiri yang sekarang sudah lakukan di Sopeng. Inovasi ini masih berlangsung sampai sekarang, Pak? Iya. Ini kita kan sudah mengarah ke hak paten. Oke. Kalau ayam sudah sementara ujiannya sudah. Nah, kemudian yang kami kembangkan 1 juta cabai ini itu bukan hibrida. Oke. 1 juta cabai ini kalau berhasil, ini kita sudah penanaman, sudah penyerahan kepada dinas, kepada masyarakat, pembuat pekarangan. Kalau 1 juta cabai ini yang kami terbagi habis nanti di masyarakat, itu sama halnya 1000 hektar. 1000 hektar ini, kalau kita tidak siapkan alat pengolahan, maka pasti banjir panen cabai ini. Jadi ini yang harus kita antisipasi lagi untuk bagaimana meningkatkan perekonomian kita di Kabupaten Sopeng. Siap, Pak. Pak, tentunya Vio masih punya beberapa pertanyaan yang akan Vio tanyakan, tapi setelah jeda berikut ini ya, Pak. Ya, Tribuners masih berjumpa dengan saya Firna Jiretno dan tentunya masih bersama narasumber kita yang hari ini sangat keren dan juga memberikan banyak inspirasi dan juga edukasi buat Tribuners nih tentunya. Mari kita sapa dulu nih, Pak, bagaimana Pak Kaswadi, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah masih. Gaspol ya Pak? Gaspol. Siap. Pantang mundur. Pantang mundur, betul seperti prinsip yang sudah dikatakan di awal ya Pak. Pak, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana program-program yang ada, inovasi yang ada di Kabupaten Sopeng nih Pak. Nah, kemudian ada kabar pada bulan Juni 2020 yang lalu telah membahas nih Pak, ada event internasional yaitu Festival Budaya Lapatau. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait festival ini? Jadi begini, Lapatau itu kita harus dulu tahu, Lapatau itu siapa? Betul Pak. Lapatau itu adalah Raja Sopeng. Ya. Datu Mario yang ke-18. Baru ke Bone. Oke. Jadi 18. Duluan di Bone, di Sopeng, baru ke Bone. Oke. Nah, memang ini antara Bone dengan Sopeng ini tidak pernah dipisahkan. Ya. Makanya pada saat dilaksanakan festival Lapatau di Bone tahun kemarin, muncul wacana juga bagaimana Sopeng laksanakan. Makanya pada saat kami diajak
kami langsung mengiyakan karena dia juga adalah leluhur kami. Betul. Nah, kenapa dianggap bahwa ini penting? Karena ini sebenarnya Lapatau ini mirip anunya dengan Lagaligo. Oke. Artinya dia punya catatan sejarah yang menarik. Ya Pak, mengapa bisa identik dengan festival Lagaligo ini Pak? Pertama, yang mirip itu Lagaligo dengan Lapatau ini sama-sama kuat mencatat. Oke, kuat mencatat. Mencatat apa yang dilakukan kayak buku harian. Oke. Nah itu ya, jadi mereka itu memang cerdas. Kemudian dia rajin mengunjungi wilayah-wilayah yang ada menjadi kepokosannya. Nah, makanya Lapatau ini tentu karena dia banyak anak, banyak keturunan. Cuma sayangnya umur beliau itu 40-an meninggal. Jadi masih muda, boleh dikatakan masih muda. Sehingga terputus catatan-catatannya karena ya mungkin karena umurnya pendek, hanya 40 tahun. Seandainya dia umur panjang, luar biasa karya-karyanya bisa dijadikan sebagai panutan, menjadi pedoman bagi generasi-generasi sekarang. Karena sangat bijak cara berpikirnya dan memang cerdas. Sama dengan Lagaligo yang luar biasa mencatat suatu hal yang menjadi warisan bagi kita semua. Jadi kedua ini identik ketika menyangkut sejarah ya Pak. Pak, lantas festival ini nantinya akan lebih ke ini apa ya Pak? Apa ya istilahnya? Untuk melestarikan mungkin ya Pak? Sebenarnya ada beberapa pemikiran. Inilah juga kita sementara melakukan suatu upaya. Kemarin waktu di Bone kita akan coba lengkapi, makanya nanti kita akan libatkan pakar-pakar yang di bidangnya. Jadi nanti ada beberapa negara yang ikut membahas tentang Lapatau ini. Karena ini kan salah satu raja yang pernah ada di Tanah Bugis yang menjadi satu hal yang luar biasa untuk dibahas dan menarik sejarah beliau. Jadi insya Allah nanti akan dibahas oleh orang-orang hebat di bidang itu. Ya, ini kan infonya nanti akan dilaksanakan Juli 2023 mendatang ya Pak. Lantas bagaimana kesiapan dari pemerintah Kabupaten Sopeng terkait festival ini Pak? Masalah festival Lapatau ini prinsipnya bahwa ketika kami mengiyakan, berarti kami sudah siap. Siap. Apapun kendalanya kita hadapi. Jadi sekali lagi gaspol. Pak, terkait anggaran dari festival ini nantinya akan datang dari mana Pak? Apakah dari Pemkab Sopeng sendiri atau juga bekerja sama dengan Kabupaten Bone? Prinsipnya kami bekerja itu tidak terkendala persoalan anggaran. Mau sumber daya APBD, mau partisipasi, itu kami tidak terlalu menjadi beban. Prinsipnya kami mau bekerja, karena tidak semua itu menggunakan anggaran. Karena kalau semangat kebersamaan ini kita bangun, banyak hal yang tidak perlu menggunakan uang. Itulah sebenarnya yang kami lakukan di Sopeng. Banyak kegiatan-kegiatan tidak menggunakan uang. Contoh misalnya, kami bergotong royong membuat jalan, itu tidak serta-merta secara langsung kami keluarkan uang, tapi partisipasi masyarakat ini yang kami libatkan itu yang luar biasa. Mereka sadar dengan apa yang mereka miliki, sehingga ya banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Sopeng. Begini nanti Lapatau banyak yang bisa mereka lakukan tanpa kami terbebani masalah finansial. Misalnya mereka bawa bambu sendiri, bawa atap, bawa rotan, mereka sendiri yang bergotong royong membuat, kita hanya menyiapkan desainnya, termasuk rumah-rumah nanti. Rumah-rumah yang akan ditempati oleh pengunjung nanti, tamu-tamu kita itu kan nanti di rumah-rumah penduduk. Berapa hotel saja yang daya tampungnya yang kita harapkan. Nah itu semua mereka kami sampaikan. Mereka semua antusias dan siap menjadi tuan rumah yang baik. Malah ada beberapa yang berkreasi, saya mau seperti kehidupan zaman dulu.
Oke. Kita pakai sarung, kita masak pakai kayu, kita mandi pakai, pokoknya macam-macam anunya. Itu reaksi spontan dari masyarakat untuk tanda bahwa mereka siap menerima tamu dan mereka bisa jadi tuan rumah yang baik dan akan mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Bisa dikatakan bahwa ini melibatkan inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk turut membantu ya Pak dalam festival nantinya. Pak, lantas program-program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan termasuk dalam rangkaian festival ini? Pertama tentu yang prioritas itu kajian, penelitian ini yang kita harus kedepankan. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang untuk menyemarakkan festival ini, kegiatan ini, termasuk pameran benda-benda pusaka, bagaimana makanan-makanan dulu yang kita sajikan, termasuk lomba-lomba masak makanan tradisional. Jadi ada beberapa kegiatan, misalnya lomba uni-uni toriolo, lomba masakan dulu. Banyak yang kita sudah siapkan dan insya Allah ini menarik untuk dilihat nantinya. Betul Pak. Tapi dilihatnya secara langsung, jangan melalui televisi atau berita karena tidak menarik. Kalau kita langsung melihat, berarti kita bisa terlibat di dalamnya. Misalnya tadi ada matojang, gasing, makadende, masalo, itu menarik. Jadi kayak masalo ini ada dua macam. Ada masalo dalam keadaan senang. Ada masalo dalam persiapan melaksanakan perang. Jadi itu sudah diuji. Masalo ini pakai badik, pakai parang. Itu diuji secara tidak langsung, diuji kemampuan daripada pasukan yang akan kita bawa nanti. Misalnya diparangi tidak mempan, berarti lolos, bisa ikut. Yang kena cedera, Anda tidak lolos. Itulah cara-cara orang tua kita dulu menyeleksi orang-orang yang terbaik untuk mereka jadikan pasukan perang yang hebat. Salah satu contoh kecilnya. Termasuk pada saat ini berperang, ada lagi permainan-permainan perempuan untuk tidak jenuh menunggu keluarga yang pergi berperang. Ya, ada permainannya juga. Ada namanya makadendeng, ada namanya, itu kan sama dengan matojang yang kemarin pernah kita lakukan waktu Festival Lagaligo. Itu menarik. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti kita tampilkan pada saat acara 8 tahun nanti. Berarti ini lebih pengenalan dan juga bagaimana melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sopeng ya Pak? Jadi memang kami punya prinsip bahwa kami upayakan Sopeng ini jadi benteng budaya. Siap. Mudah-mudahan kita didukung dengan daerah-daerah lain untuk saling ada kesepahaman bersama agar budaya kita juga tidak hilang, tidak tergerus dengan zaman sekarang ini. Makanya sekarang kami lagi kembangkan olahraga berkuda di Sopeng, kayak berburu di hutan, memanah. Di samping sunnah Rasul ya juga kita harus kembali ke hal seperti itu. Pak, terkait festival ini, semoga Vio diundang ya Pak? Pasti, ini sudah janji ya, makanya siap-siap juga menjadi bagian dari panitia di sana. Siap Pak, ditunggu undangannya ya Pak. Pak, ini mungkin kita beralih sedikit nih terkait, boleh dikatakan bahwa ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan, maka pertanyaannya muncul lah nih Pak, bantuan yang diberikan oleh Pemprov Sulsel, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kan sebesar, bisa dikatakan bahwa ada data yang mengatakan bahwa 194,5 miliar. Lantas bagaimana realisasi untuk pemerintah Kabupaten Sopeng itu sendiri Pak? Jadi ini perlu juga orang paham bahwa wilayah Sopeng itu lebih 150 kilo jalan provinsi. Betul. Yang sebenarnya yang kami kelola dana diserahkan bantuan provinsi itu hanya sekitar 20 miliar. Yang lainnya itu adalah dikelola oleh provinsi sendiri, cuma di wilayah Sopeng. Misalnya Batas Baru Lawo, Benange, Batas Sidrap, semua yang sekarang dikerja ini termasuk jembatan Pacongkang, itu anggaran provinsi sendiri yang kelola.
Jadi bukan jangan sampai nanti ada kesan bahwa Sopeng dapat bantuan 100 miliar lebih. Tidak. Jangan sampai perlu diluruskan ya Pak. Perlu diluruskan. Memang di Sopeng itu daerah yang paling banyak dilewati jalan provinsi. Betul Pak. Jadi yang kami dapatkan bantuan langsung itu hanya sekitar 20 miliar. Itulah yang kami gunakan di Leja. Mengenai proyek-proyek yang ada di Sopeng, mulai dari PK Bulu 2, Benange Baru dengan Sopeng, Sidra Sopeng, Takalala Cangadi, Kota Sopeng Lilir Cak Benge, Salondro, itu semua wilayah Sopeng. Itulah akumulasi daripada total daripada 100 miliar lebih. Tapi sementara semuanya dalam proses pembangunan. Cuma memang mudah-mudahan Pak Gubernur juga melihat ini, kalau dalam kondisi pekerjaan seperti ini pasti akan terlambat semua. Karena kami melihat di lapangan tidak maksimal, hanya 1-2 orang rekanan ini yang serius. Sehingga potensi keterlambatan pelaksanaan proyek-proyek ada di Sopeng itu sangat peluangnya ada. Perlu diperhatikan. Kalau tidak diperketat pengawasan, diberikan semua, saya yakin pasti terlambat. Pasti terlambat. Kecuali yang poros Kota Sopeng Cabeng itu mungkin tidak. Hanya satu yang mungkin potensinya tidak terlambat, yang lainnya potensinya terlambat. Pada intinya masih perlu pengawasan dan perhatian ya Pak. Dan ujung-ujungnya kerugian bagi kami. Karena kami kan yang dominan yang memanfaatkan karena berada di wilayah kami. Pak mengatakan kerugian. Bagaimana sih pencapaian dari PAD dari Kabupaten Sopeng itu sendiri pada tahun 2022? Apakah merugi atau terdapat peningkatan nih? Ini kami tetap optimis karena potensi PAD kita sekarang sudah mencapai di atas 70%. 70%. Misalnya akan terrealisasi semuanya sampai mudah-mudahan di akhir tahun atau bulan depan sudah tercapai. Sebenarnya tidak seberapa lagi. Sebenarnya kan orang Sopeng taat bayar pajak, kewajiban, jadi tidak terlalu susah sebenarnya kita untuk masalah PAD. Cuma memang potensi kita terbatas. Karena wilayah kami kecil, tidak seperti dengan daerah lain. Kalau terkait pembangunan hingga tahun 2024, Pak, bagaimana Bapak melihat ini? Sebenarnya ini kan kita sudah punya RPJMD. Target-target pembangunan yang kami pernah janjikan, visi misi yang pernah kami sampaikan ke masyarakat itu menjadi visi misi pemerintah daerah, itu menjadi RPJMD, terurai dengan RKPD, itu kan jelas. Cuma memang kita terkadang butuh variasi, ada variasi. Lebih banyak biasa tambahannya dibanding dengan apa yang kita rencanakan. Misalnya pengembangan infrastruktur, baik di jalan maupun di irigasi maupun di pertanian. Karena terkadang dinamis di lapangan. Apalagi kami sering di lapangan, tentu terkadang ada upaya-upaya kita lakukan, misalnya bergotong royong. Yang dulunya hanya 100 meter irigasi, tiba-tiba misalnya kita di lapangan, kita ajak masyarakat bisa jadi 300 meter. Belum dana-dana desa yang bersinergi dengan program-program kita, karena kami itu juga tetap berpedoman pada RPJMD provinsi. Dengan RPJM, makanya kami tidak jauh beda RPJMD kami, karena kami sebenarnya mengacu pada di situ. Jadi tidak lebih baik kami sandingkan itu dibanding tidak bisa mencapai tujuan RPJM kita. Itu yang kami lakukan di Sopeng. Alhamdulillah capaian-capaian itu sudah hampir sinkron semua. Kami optimis apa yang kami janjikan kemarin ini akan terus seperti produk pertama kami. Target jalan misalnya, selesai malah lebih. Target kami 500 kilo, melebihi 600. Pak, tentunya masyarakat Sopeng ini menanti bagaimana progres lanjutannya ya Pak. Pak, lantas bagaimana sih tantangan-tantangan yang dirasakan oleh Bapak sendiri terkait pembangunan di Kabupaten Sopeng? Pada dasarnya tidak ada tantangan, karena kami bisa membangun komunikasi dengan sebuah pihak, dengan tingkat kemuspidaan,
Kemudian di Forkopimda itu kami membangun sinergitas yang biasa. Kami sama-sama kalau ada masalah kami duduk bersama karena kami paham bahwa mereka ini kami sangat butuhkan. Kita saling membutuhkan. Betul. Bagaimana menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, Kamtibmas, pembinaan teritorial. Inilah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kami lakukan selalu melibatkan mereka. Termasuk juga masalah penyuluhan hukum, melibatkan kejaksaan, pengadilan, pengadilan agama, bagaimana menekan tingkat perceraian, bagaimana menekan perkawinan di bawah usia. Itu semua kita kolaborasi di lapangan. Makanya di Sopeng itu sangat dikenal bahwa kemuspidaan di Sopeng itu solid sekali. Betul. Karena ada rasa kebersamaan yang kami miliki, sehingga inilah tantangan-tantangan yang dianggap bahwa berat tidak ada. Yang paling sebenarnya tantangan yang kami rasakan itu adalah tantangan dalam diri kami sendiri. Betul, Pak. Kalau tantangan di luar itu tidak ada. Tapi terkadang ini ya karena namanya nafsu, terkadang banyak kendala kita menghadapi dinamika kehidupan ini. Betul, Pak. Pada intinya keyword yang bisa diambil adalah bagaimana menjaga solidaritas ya, Pak, dalam pekerjaan dan juga bagaimana kita menahan secara internal juga menahan nafsu yang seperti yang dikatakan oleh Bapak ini. Pak, mungkin tadi kita ini kan sudah banyak membahas tentang Kabupaten Sopeng. Kemudian kita akan membahas lebih ke personal nih, Pak. Setelah masa bakti Pak Kaswadi ini sebagai Bupati, mungkin nantinya apa target yang akan dilakukan oleh Bapak secara umum nih, Pak? Saya kan berasal dari rakyat. Insya Allah akan kembali jadi rakyat. Siap. Kalau tiba masanya nanti, finish. Gas diundur, motor di standar, finish, selesai. Gitu. Jadi artinya kami tetap sisa hidup kami ini akan mengabdi. Tapi kalau di dunia politik mungkin saya tidak menyatakan bahwa mustahil, tapi rasanya sudah tidak. Itu insya Allah akhir masa jabatan saya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin saya tinggalkan, tidak bisa maksimal, misalnya kegiatan keagamaan dengan keluarga. Betul, Pak. Ya, saya akan membagi waktu itu. Selama ini mungkin full dalam pengabdian tugas, saya juga akan maksimalkan pengabdian dalam keluarga, pengabdian pada diri saya, antara saya dengan Tuhan. Selama ini mungkin banyak kewajiban-kewajiban saya yang terabaikan. Intinya saya akan berusaha kembali ke jalan yang benar. Itu kira-kira. Siap, Pak. Pak, bisa dikatakan ini seorang Bapak Kaswadi selaku Bupati Sopeng ini mempunyai wibawa nih, Pak. Tentunya langsung terjun ke lapangan untuk memantau dan sebagainya, Pak. Lantas menjadi pertanyaan nih, Pak, siapa sih tokoh inspiratif dari seorang Bapak Kaswadi ini? Sebenarnya tidak ada tokoh yang menjadi seperti saya, tapi yang saya selalu pelajari warisan para leluhur kita tentang filosofi-filosofi, makna-makna yang terkandung dari setiap apa yang disampaikan sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi, coba kita laksanakan ini, kita implementasikan. Sitiro deceng, tersitiro aja, saling memperlihatkan kebaikan, tidak saling keburukan, aman. Jadi istilahnya juga dikatakan bahwa pujianmu aja mencelain atau betul, Pak. Kok senangi anumu, jangan mencela orang. Kemudian juga suri menre tersurino, saling mengangkat dan tidak saling menjatuhkan. Kira-kira ini kalau diamalkan, ada ndak konflik di tengah-tengah kita? Kan pasti tidak ada. Tidak ada, Pak. Nah, itulah yang menginspirasi saya. Saya berusaha bagaimana saya bisa laksanakan seperti yang dilaksanakan orang tua kita dulu. Karena dulu mereka sangat konsisten. Ketika sudah terucap, maka mereka sepakat melaksanakan. Sekarang sudah diancam, masih dilanggar. Nah, dulu tidak. Tidak ada. Nah, itulah hebatnya orang tua kita. Dengan penuh keterbatasan, tapi mampu konsisten sampai di akhir.
Nah, kita fasilitas banyak, jarang konsisten. Iya, betul. Jangankan orang, diri kita pun terkadang membohongi diri kita sendiri. Jadi bagaimana mau konsisten dengan orang? Kadang masih lalai gitu ya Pak. Dan pada intinya bukan seorang tokoh inspiratif yang menjadi spirit Bapak dalam kehidupan yang dinamis ini, tapi ada petua-petua dan juga konsep pemikiran para leluhur Pak ya. Ada hal yang terakhir yang saya sampaikan, ini siapa saja bisa amalkan. Betul, Pak. Beda dalam keluarga, bukan berarti saya menggurui, tidak. Cuma kebetulan masuk di akal. Misalnya sebagai pelayan masyarakat, sebagai pemimpin, saya pernah mendapatkan penyampaian dari orang tua bahwa ketika kau berkeluarga, ketika kau mendapat amanah, kamu harus yang terakhir tidur. Pertama bangun. Disitulah kita berdoa dalam keluarga untuk diselamatkan pada Allah. Kemudian pada saat bangun kita berterima kasih. Begitu juga ketika kita mendapatkan amanah, sebelum seolah-olah ini masyarakat kita sudah tidur, ya kita berdoa. Nah, pertama harus bangun, berterima kasih, soalnya mereka sudah terbangun nanti dalam keadaan selamat. Itulah kenapa saya pagi-pagi menerima tamu, tengah malam menerima tamu. Daripada saya bengong sendiri merokok, menunggu waktu, mending saya buka ruang waktu untuk bertemu diskusi. Gitu kira-kira. Dan tentunya prinsip ini akan dijalankan walaupun sudah habis masa jabatan, Pak. Iya, kan dalam keluarga juga bisa diamalkan. Bukan hanya ketika kita diberi amanah seperti ini. Betul. Nah, itu kan masuk akal. Betul. Masa kita dikasih kesempatan tidak berterima kasih? Iya, betul, Pak. Nah, ada harapan kita tidak berdoa. Nah, itu kira-kira. Setuju, Pak. Pak, terakhir nih sebelum kita menutup nih, bagaimana sih atau apa sih tips-tips Bapak Kaswadi ini untuk menjadi sehat, Pak? Pertama, gigi harus kelihatan. Gigi harus kelihatan, Pak? Harus senyum. Artinya senyum gitu ya? Kalau tidak, bagaimana mau senyum kalau gigi tidak kelihatan? Betul. Artinya, sebenarnya ini juga dari warisan orang tua. Dan beliau mengatakan, orang tua kita mengatakan, mencari sesuatu jangan melebihi depak badanmu. Bertentangan ya, Pak? Ajana saliwar repamu masapa. Sebab Allah Ta'ala sudah lengkap memberikan pada kamu. Betul. Nah, misalnya contoh, makanan ini bisa menaikkan tekanan darah. Ketika kita makan coto, sudah terasa ada perubahan, jangan diulangi. Pasti stroke. Betul. Nah, itu kan sudah ada peringatan. Nah, kemudian ada tanda-tanda dalam diri kita, dalam tubuh kita itu kalau akan terjadi sesuatu. Sinyal-sinyal itu kayak terasa bahwa misalnya ada sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, pasti ada. Karena memang orang tua kita menyampaikan bahwa semua ada dalam diri kita. Jangan mencari kemana-mana. Betul. Nah, itu kira-kira. Jadi untuk lebih lengkapnya, atau yang penasaran silakan datang ke saya dan saya jelaskan secara langsung. Konseling lebih dekat ya Pak, di ruang bisa bertemu pagi atau malam. Langsung di Kabupaten Sopeng nih Pak. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya mungkin bisa langsung bertemu nih Pak. Jadi banyak hal yang masih perlu didiskusikan. Betul Pak. Terkait masalah warisan budaya ini. Betul Pak. Siap. Pak, terakhir nih, mohon kesediaannya Tabe nih Pak. Untuk mengucapkan selamat hari jadi buat Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353. Silakan Pak. Baik, makasih. Izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sopeng dan masyarakat Sopeng pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat hari jadi Sulsel ke-353. Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Kurus semangat, selamat kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus yang meriah.
Udah cukup. Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kaswadi Rasak selaku Bupati Sopeng yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir langsung dan bertemu dengan jarak yang begitu dekat Pak bersama saya, dan tentunya telah membagi banyak inspirasi, juga edukasi serta informasi terkait bagaimana Kabupaten Sopeng dan juga bagaimana kepemimpinan Bapak dalam setahun ini. Dan juga saya sampaikan juga buat Tribuners untuk tetap saksikan program Sulsel Series yang akan datang, tentunya dengan seri-seri yang sangat menarik, dan juga program dari Tribun Timur yang lainnya. Saya Firana Jaretno mewakili narasumber serta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurus semangat. Kalau kurus semangat tuh Pak. Kalau mau saya kelihatan gigimu. Oke. Iya Pak. Saya sampai bingung. Bagaimana muka saya tidak kelihatan? Mantap, keren. Keren sekali Bapak. Mantap. Mantap.